Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dimulai nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kita ilmu akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan rangkaian salat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga kompleks Citraland Celebes yang telah menyumbangkan konsumsi buka puasa hari ini di Masjid Al-Istiqomah. Yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini, Bapak Ustadz Prof. Dr. Hamzah Upu M.Ed, dengan tema puasa adalah sistem. Selanjutnya, sebagai imam salat tarawih, Bapak Ustadz Alfid insyaallah yang akan menyampaikan ceramah subuh, Bapak Ustadz Dokterandes Haji M. Natsir AR. Demikian penyampaian dari kami kepada Ustadz. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Bapak-bapak, para senior, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, insyaallah sama-sama kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya lihat waktu sekitar 20 menit. Ya. Baik. Anak kita tampil luar biasa, alhamdulillah. Ini berkat kepengurusan yang baik. Memang ya, agama ini perlu diwariskan. Sering kita mendengar ya Madagaskar, karena orang Bugis Makassar berlayar sampai di sana. Sebenarnya itu bukan nama aslinya. Madagaskar itu nama aslinya Madinah Askar, Madinah kecil. Jadi dulu hidup di sana suasana agama Islam,
Seperti Madinah. Seperti Madinah. Madinah kecil. Tidak ada lagi orang yang saling peduli, tidak ada dakwah, ya, tidak ada saling memperhatikan terhadap agama. Islam habis. Diubahlah namanya menjadi Madagaskar. Nauzubillahi min zalik. Jadi bapak-bapak, orang tua kami, saudara-saudara, siapapun kita, ya, agama ini kalau tidak diwariskan, tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita, ya, akan seperti itu. Maka yang menjadi kerisauan kita bukan hanya kita, tetapi anak cucu yang akan lahir sesudah kita tidak ada. Ini yang paling penting. Ya. Karena kalau kita sudah mati, semua yang duduk di sini, ya, paling lama 100 tahun. Kita sudah tidak ada semua, ya. Karena anak kita ada yang umur 5 tahun, berarti 105 tahun umurnya. Nah, ini yang perlu dipikir, bagaimana supaya agama ini, ya, hidup, tetap ada, dan selama-lamanya. Saya ada sedikit pengalaman. Di Australia itu ada pulau namanya Thursday Island. Ini Thursday Island miliknya Australia, tapi penduduknya orang Jawa. Ketika ada tanda-tanda Gunung Krakatau akan meletus, kalau tidak salah 1876, bisa dicek. Maka orang-orang Jawa ini pindah ke Thursday Island. Setelah ratusan tahun, tidak ada saling mengingatkan, tidak ada dakwah, tidak ada saling mengajar, mengaji, salat, wudu, maka semuanya menjadi Kristen. Nauzubillahi min zalik. Ya. Tahun 1990-an, maka datanglah teman-teman tablik dari India, Pakistan, Indonesia, dari mana gantian. Alhamdulillah, berita tahun 1996 ini yang menyampaikan dari sana dan saya dengar. Saya sendiri tidak pernah ke sana. Dia sudah kembali jadi Islam semua. Jadi apa maknanya ini? Kita cerita supaya kita risau. Kita perhatikan ini agama. Di daerah Parigi sana, Goa bagian atas, cerita pembimbing KKN dari UIN. Saya bercerita bertiga di rumahnya. Ya. Dia bilang banyak saudara kita sudah dikristenkan. Jadi nama mereka aneh-aneh. Ada namanya misalnya Alexander Dencoro, Mitchell Denkebo. Coba bagaimana kalau sudah begitu? Ini salah kita. Ya, kita tidak perhatikan mereka, orang lain datang perhatikan. Beri sumbangan, beri apa, pindah akidah. Baik. Salawat kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya mau lanjutkan tema subuh yang keempat, yaitu puasa sebagai sistem. Apa itu sistem? Kalau sistem itu ada inputnya. Inputnya itu adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu inputnya. Kalau dia pabrik, itu bahan mentahnya. Kemudian prosesnya 30 hari, 29 hari. Pelan-pelan berubah dari orang beriman menjadi orang mukmin. Dari orang mukmin menjadi orang mukhlisin. Nanti outputnya la'allakum tattaqun. Orang-orang yang takwa. Siapa itu orang takwa? Di dalam surah Al-Imran 133, ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah atas ampunan Tuhanmu. Balasannya apa? Surga yang luasnya antara langit dan bumi. Siapa itu? Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya,
Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, ada 3 syarat, ada 4 syarat. Sehingga disebut orang muttaqin. Ini outputnya puasa, ya. Jadi inputnya orang beriman, outputnya orang takwa. Dan dilewati 2 tahap, mukminin dan mukhlisin. Indikator 1 adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik susah maupun senang. Ya. Bisa juga bermakna menginfakkan waktunya, pokoknya untuk kepentingan ya agama. Baik susah maupun senang. Nanti di akhirat itu ada orang yang disebut orang bangkrut. Orang bangkrut. Siapa mereka? Mereka datang ke akhirat mati dengan membawa setumpuk, segunung amal. Tapi pada akhirnya habis. Karena di dunia dia makan haknya orang. Dia makan haknya orang. Oleh karena itu ulama sepakat kita diminta mengeluarkan 2,5% dari pendapatan kita. Ini jangan lupa. Kalau tidak, nanti di akhirat kita dituntut oleh 8 golongan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnus sabil. 8 golongan ini akan menuntut, mana hak saya? Kau makan di bumi di dunia. Nanti dibayar, ambil. Datang lagi, mana hak saya? Ambil. Setelah itu habis amalnya. Sudah dipakai semua membayar. Masih ada lagi yang datang menuntut. Maka yang datang terakhir ini karena tidak ada lagi amal, kasih saja dosamu kepada dia. Kasih dosamu. Tadi membawa amal banyak, ternyata di akhir dibebankan dosa. Mari bapak-bapak, ya, ibu-ibu ingatkan suami, kalau pendapatannya 1 juta, ya keluarkan 25.000. Tidak banyak itu. Untuk kemana? Yang 8 golongan itu tadi. Kalau 10 juta, ya keluarkanlah sedikit sesuai dengan keputusan ya yang disepakati ulama. Tidak banyak, 2,5%. Ya. 2,5%. Jadi caranya gimana? Dihitung tiap hari. Kalau misalnya dapat hari ini 500.000, besok 300.000, lusa 200.000, cukup 1 juta, berarti 25.000. Kasih orang miskin, orang fakir, anak yatim, penuntut ilmu, pengurus, semuanya. Ya, nanti lepas kita dari tanggung jawab itu. Nah, bagi yang berpendapatan besar, aturan dalam agama kita ada 2 tentang harta, yaitu ada nizabnya, ada haulnya. Nizabnya ada 85 gram emas, haulnya 1 tahun. Untuk kita pegawai, ya cara menghitungnya, misalnya harga emas bulan ini 1 juta, misalnya, ya kali 85 gram, 85 juta. Karena kita hitungannya tahunan, maka dibagi 12 bulan. Jatuhnya di sekitar 13 juta. Jadi siapa yang berpendapatan sekitar 13 juta, itu wajib keluar 2,5%. Kalau tidak bersih yang kita makan, bukan hak kita. Atau mau lebih bersih lagi, ya seperti hitungan pertama tadi. Setiap sekian keluarkan 2,5%. Ini yang disebutkan ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhiminal ghaid. Yang kedua, wal qadhiminal ghaid. Ini indikator kedua orang takwa. Orang yang senantiasa menahan amarahnya. Coba kita ingat-ingat bagaimana hasil puasa kita tahun lalu.
Kalau masih sama saja tahun-tahun sebelumnya, masih suka marah, gampang tersinggung, belum dapat itu level takwa sesuai dengan indikator di sini. Yang ketiga, hampir 15 menit. Yang ketiga, ya, wal afina 'anin nas. Orang-orang yang senantiasa memberi maaf kepada saudaranya. Jadi jangan tunggu orang minta maaf baru kita beri maaf. Ya. Perintah dalam agama kita bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Jadi salah juga kalau kita mengatakan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Mestinya selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, saya sudah maafkan lahir dan batin. Jadi kita memberi maaf, bukan minta. Belum tentu juga dikasih kalau minta. Ya. Kalau memberi maaf ya sudah pasti. Suatu ketika Rasulullah duduk-duduk di Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan, lihat akan masuk calon penduduk surga. Maka masuklah seseorang. Besoknya lihat akan masuk calon penduduk surga. Ternyata orangnya itu juga. 3 hari berturut-turut calon penduduk surga. Itu juga orangnya. Setelah Ali bin Abi Thalib dalam kisah itu datang ke rumahnya. Apa amalannya? Luar biasa. Engkau 3 hari berturut-turut diberi jamin Rasulullah masuk surga. Kalau Rasulullah sudah jamin ya pasti masuk surga. Maka yang bersangkutan mengatakan tidak ada yang istimewa. Tapi mungkin yang ini. Sebelum saya tidur, saya maafkan seluruh kesalahan saudara saya. Seluruh kesalahan manusia. Apakah itu salah, disengaja atau tidak, sudah lama, masih baru, besar, kecil, saya maafkan semua sebelum saya tidur. Tidak ada lagi orang terhalang masuk surga gara-gara saya. Coba. Ini memang kelihatannya sederhana, tapi coba-coba kita praktekkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Baring-baring datang iblis, elus-elus kita punya mata, tertidur. Lupa kita maafkan saudara kita. Ya. Jadi ini indikator. Kemudian indikator keempat, orang-orang yang apabila menzalimi dirinya, berbuat dosa, lalu dia sadar bahwa ini saya telah melakukan dosa, dan sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan lagi. 4 indikator ini menjadi tanda output puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain, terakhir ya, hampir 20 menit. Sisi lain, di dalam surat Taubah ayat 24 ada 8 golongan juga yang menghalang-halangi kita berbuat baik. Ya. Kul in kana aba'ukum. Pertama bapak. Wa abna'ukum. Yang kedua anak. Azan dikumandangkan, persis anaknya menangis. Yang mana dipilih? Ya. Mestinya kita doakan ya, insyaallah nanti berhenti. Ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Yang ketiga wa ikhwanukum. Saudara, adik, kakak. Ya. Yang keempat wa azwajukum, istri-istri. Istrinya menghalangi itu. Ya, sebagaimana kalau dia perempuan suami. Ya. Wa ashiratukum. Ya, keluarga. Mungkin paman, tante, ponakan dan lain-lain. Ya. Wa amwalun iqtaraftumuha. Harta benda yang kita telah usahakan. Wa tijaratun tahsawna kasadaha. Perdagangan yang kita takut kerugiannya. Menghalang itu. Perdagangan. Wa masakin tardawnaha. Tempat tinggal. Ini rumah mau ditinggalkan, mau pergi salat, kuncinya tidak bagus. Ya, jangan pergi di rumah saja. Kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kau cintai 8 tadi daripada Allah dan Rasulnya,
wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad. Berjihad di sini belum tentu perang, melawan hawa nafsu untuk pergi salah misalnya. Wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah keputusan Allah. Tunggu keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumil fasiqin. Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Jadi 8 golongan ini kalau kita turuti, kita dimasukkan dalam golongan orang yang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Terlalu banyak penghalang. 8. Allah sudah sebut. Ya, jadi kalau dihalang-halangi oleh ada 8 golongan, memang Allah sudah sebut seperti itu. Bapak, ibu-ibu, saudara, Anda sekalian, sidang salat tarawih yang berbahagia, ya, ini malam ke-12. Masih ada kesempatan untuk kita berbuat lebih baik, amal lebih baik, ya. Dan bagaimana caranya sehingga kualitas puasa kita ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau begitu, ya, amal-amal yang kita buat harus lebih banyak. Kalau bisa diusahakan mulai hari ini, malam ini, kita salat sunat minimal 60 rakaat. 60. Coba kita istiqamah. Ya. Pertama, 12 rakaat salat sunat rawatib. 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya. 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 12. Itu salat sunat rawatib. Siapa yang melakukan ini akan dibangunkan istana di surga. Kemudian 12 rakaat salat duha. Kita upayakan ada waktunya sampai jam sekian. Ya. Kalau mau dicicil tapi jangan lewat waktu. 24. 12 rakaat salat tahajud. Kalau kita mungkin hitung-hitung sudah ada 8 rakaat tarawih, ya tambah 4 lagi atau tambah lagi 12. 12 rakaat salat hajat. Ini bisa dicicil. Ya. Kita ambil 6 rakaat sesudah subuh atau pada saat isra. Nanti tinggal ditambah 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah asar, maghrib mungkin lupa, 2 rakaat sesudah maghrib. Cukup 12. 12 rakaat salat taubat. Itu 60 rakaat. Dan memang sebaiknya kita buat ini. Diusahakan. Kalau kita sudah usahakan dan belum bisa, ya pelan-pelan saja. Kemudian setiap hari diupayakan 1 juz Al-Quran kita baca. Supaya ada peningkatan. Masa rumah kita tiap saat dipikir, apanya lagi dicat, kamar apanya lagi diperluas, di mana lagi ditambah AC, dan lain-lain. Tapi akhirat yang selama-lamanya akan kita datangi, ya tidak ada peningkatan. Caranya kalau ngaji, kalau hari ini tanggal 11, sebaiknya jangan kita tidur sebelum selesai juz 11. Boleh dicicil, boleh 1 kaligus. Kalau tidak sempat karena sibuk mungkin luar biasa, ya terserah. Kalau saya jadikan utang. Besok tanggal 12, selesaikan 2 juz. Kenapa kau tinggalkan 1 juz kemarin? Selesaikan 2 juz. Nah, jadi kita berusaha bagaimana caranya amal-amal ibadah kita meningkat, ya, sebelum kita kembali, sebelum dipanggil oleh Allah, ya, selama-lamanya, ya, ke tempat yang paling jauh, dan kita tidak kembali lagi ke dunia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan pribadi saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.